kelompok 2 dari kelas 1 STRB akan membuat video edukasi berjudul Komponen Udara. Sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Sahrana Al-Bestari, absen 42. Saya Nela Fatia Faisal, absen 27. Nama saya Zalfa Zaki Ramadhani, absen 57. Nama saya Yulia Mozahayati, absen 54. Nama saya Safira Basara Putri, absen 45. Sebelum masuk ke materi komponen udara, kita harus tahu dulu nih teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan udara? Udara adalah campuran dari berbagai macam gas yang menyelimuti bumi dan sangat penting nih bagi kehidupan. Tanpa udara, manusia, hewan, dan juga tumbuhan tidak dapat bertahan hidup. Udara yang kita hirup selama ini ternyata bukan hanya berisikan oksigen, tetapi terdapat beberapa komponen lain nih teman. Pertama, komponennya memiliki nitrogen. Nitrogen ini jumlahnya paling banyak, sekitar 78% dari udara yang kita hirup nih. Nitrogen berfungsi menjaga kestabilan reaksi kimia di atmosfer dan mendukung kesuburan tanah melalui siklus nitrogen. Yang kedua, terdapat oksigen, sekitar 20%. Gas inilah yang sangat penting untuk pernafasan makhluk hidup dan juga dibutuhkan oleh proses pembakaran. Yang ketiga, terdapat argon. Gas mulia ini jumlahnya sangat kecil, hanya sekitar 0,9%. Argon ini berperan untuk menjaga keseimbangan atmosfer. Yang keempat, ada karbon dioksida. Ini terdapat sekitar 0,04%. Meski kecil, gas ini penting untuk fotosintesis tumbuhan dan juga berpengaruh besar terhadap perubahan iklim. Komponen lainnya itu juga terdapat uap air, ozon, neon, helium, dan gas-gas mulia lain. Walaupun kadarnya sangat kecil, tapi keberadaannya sangat penting nih untuk bumi kita. Udara adalah campuran gas yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup di dunia. Setiap komponen udara memiliki peran khusus yang mendukung kelangsungan hidup. Yang pertama ada nitrogen yang menyusun sekitar 78% dari udara, berperan dalam pembentukan protein dan asam nukleat pada makhluk hidup. Melalui proses fiksasi nitrogen, mikroorganisme mengubah nitrogen menjadi bentuk yang dapat diserap oleh tanaman. Yang kedua adalah oksigen, sekitar 21% dari udara. Oksigen sendiri sangat vital untuk respirasi makhluk hidup aerobik. Oksigen membantu menghasilkan energi yang diperlukan untuk berbagai fungsi biologis dalam tubuh. Yang ketiga ada karbon dioksida. Meskipun hanya sebagian kecil dari udara, karbon dioksida sendiri digunakan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis untuk menghasilkan oksigen dan makanan. Yang keempat ada uap air. Uap air dalam udara berperan untuk menjaga kelembapan lingkungan dan mendukung siklus air yang sangat penting bagi kehidupan. Dengan demikian, komponen-komponen udara bekerja sama dalam menjaga keseimbangan dan mendukung kelangsungan hidup makhluk hidup di bumi. Faktor yang pertama yaitu faktor alami. Contohnya, letusan gunung berapi. Saat meletus, gunung mengeluarkan abu dan gas vulkanik yang dapat mengubah komposisi udara di sekitarnya. Selain itu, kebakaran hutan juga menghasilkan asap tebal dan gas berbahaya yang bisa menyebar ke daerah yang jauh. Bahkan, aktivitas mikroorganisme dalam proses penguraian tumbuhan dan hewan yang sudah mati juga menghasilkan gas tertentu yang menimbulkan bau yang tidak sedap. Faktor yang kedua yaitu faktor dari manusia. Nah, pencemaran udara paling banyak justru disebabkan oleh manusia loh. Contohnya, kayak asap kendaraan bermotor yang melepaskan karbon monoksida dan berbagai polutan ke atmosfer. Lalu ada juga dari limbah industri seperti pabrik semen, peleburan logam, hingga pengolahan mineral yang menghasilkan debu, uap, dan gas. Untuk dari sektor pertanian, biasanya para petani menggunakan bahan kimia dan pembakaran sisa tanaman yang dapat mencemari udara. Belum lagi pembakaran sampah di ruang terbuka yang menghasilkan gas berbahaya. Dan jangan lupa nih, pembangkit listrik berbahan bakar fosil seperti batu bara juga menyumbang pencemaran karena menghasilkan sulfur dioksida yang bisa memicu hujan asam.
Faktor yang ketiga yaitu ada faktor cuaca dan geografis. Ternyata kondisi cuaca dan geografis juga berperan loh. Angin yang kencang bisa menyebar polutan lebih merata, sedangkan angin yang lemah justru membuat polutan menumpuk pada satu area. Suhu dan kelembapan juga mempengaruhi nih reaksi kimia polutan di udara. Bahkan stabilitas atmosfer yang dipengaruhi oleh panas matahari, kecepatan angin, dan turbulensi dapat menentukan apakah polutan lebih cepat menyebar atau justru terperangkap di udara. Jadi, pencemaran udara bukan cuma hanya karena aktivitas manusia, tetapi juga bisa dipengaruhi oleh faktor alami dan juga cuaca. Karena itu, marilah kita peduli dengan lingkungan, kurangi pembakaran sampah, gunakan transportasi ramah lingkungan, dan tanam lebih banyak pohon. Ingat, udara bersih adalah hak kita semua. Oke, selanjutnya ada dampak pada keseimbangan komponen udara. Pencemaran udara dapat mengubah campuran normal udara yang kita hirup. Udara yang biasanya terdiri dari oksigen, nitrogen, dan juga gas lainnya dapat terganggu dengan masuknya gas beracun seperti karbon monoksida, sulfur dioksida, dan juga partikel kecil seperti debu. Polutan ini dapat memicu reaksi kimia yang menghasilkan ozon troposfer berbahaya dan mengurangi kadar oksigen. Akibatnya keseimbangan alami atmosfer dapat terganggu yang bisa berdampak pada cuaca dan juga iklim lokal. Selain komponen udara, pencemaran udara juga berdampak pada kesehatan manusia. Kualitas udara yang buruk bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Paparan jangka pendek bisa membuat kita seperti batuk, sesak nafas, dan juga iritasi pada area mata. Kalau terus-terusan, populasi udara bisa menyebabkan penyakit serius seperti asma, bronkitis kronis, penyakit jantung, hingga kanker pada paru-paru. Anak-anak, orang tua, dan juga mereka yang sudah punya penyakit pernafasan akan menjadi yang paling rentan. Nah, sebenarnya cara apa sih yang bisa kita lakuin untuk mencegahnya? Sebenarnya, kita bisa mulai dengan hal-hal yang kecil. Contohnya seperti mengurangi pembakaran sampah, memakai transportasi umum ataupun sepeda, dan juga menanam banyak sekali pohon di sekitar kita. Dengan usaha ini, kita bisa menjaga udara agar tetap bersih sehingga kesehatan kita dan juga bumi tetap terus terjaga. Kesimpulannya yaitu udara terdiri dari berbagai komponen utama, yaitu nitrogen, oksigen, karbon dioksida, organ, serta uap air yang semuanya memiliki peran penting bagi kehidupan makhluk hidup.